Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat dosen pembina mata kuliah Polimer dan Komposit Universitas Muhammadiyah Malang dari Fakultas Teknik. Di sini saya Muhammad Agus Hermawanto dengan NIM 19-10-20-2064 dari kelas 6A 1 Umsida akan sedikit mempresentasikan mengenai materi polimer dan komposit. Yang pertama, ini mengenai pengertian material komposit. Apa sih itu material komposit? Komposit sendiri merupakan suatu jenis bahan baru, hasil rekayasa yang terdiri dari dua atau lebih bahan, di mana sifat masing-masing bahan berbeda satu sama lain, baik sifat kimianya maupun fisikanya, dan tetap terpisah dalam hasil akhir bahan tersebut atau bahan komposit. Dengan adanya perbedaan dari material penyusunnya, maka komposit antar material harus berkaitan dengan kuat, sehingga adanya penambahan wetting agent. Nah, untuk yang kedua, ini adalah mengenai definisi komposit. Definisi komposit ada tiga. Yang pertama, yakni tingkat dasar. Tingkat dasar merupakan molekul tunggal dan kisi kristal bila material yang disusun dari dua atom atau lebih disebut komposit. Salah satunya contohnya adalah paduan, polimer, dan keramik. Kemudian yang kedua, yakni mikrostruktur. Mikrostruktur merupakan adalah pada kristal, fase, senyawa. Bila material disusun dari dua fase atau senyawa atau lebih disebut dengan komposit. Contoh paduan Fe dan karbon atau besi dan karbon. Kemudian yang ketiga, makrostruktur. Ini adalah material yang disusun dari campuran dua atau lebih penyusun makro yang berbeda dalam bentuk dan atau komposisi dan tidak larut satu dengan yang lain. Disebut material komposit. Yang ini merupakan definisi secara makro yang biasa dipakai. Kemudian ada lagi matriks. Matriks merupakan fase dalam komposit yang mempunyai bagian atau fraksi volume terbesar atau yang lebih dominan. Matriks sendiri memiliki atau mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama yakni mentransfer tegangan ke serat. Yang kedua, membentuk ikatan koheren permukaan matriks atau serat. Yang ketiga, melindungi serat. Yang keempat, memisahkan serat. Yang kelima, melepas ikatan. Dan yang terakhir adalah tetap stabil setelah proses manufaktur dilakukan. Kemudian ada reinforcement atau filler atau fiber. Salah satu bagian utama dari komposit ada reinforcement atau penguat yang berfungsi sebagai penanggung beban utama pada komposit. Nah, sekarang masuk di sifat-sifat. Sifat maupun karakteristik dari komposit sendiri. Material yang menjadi penyusun komposit, yakni yang pertama karakteristik komposit ditentukan berdasarkan karakteristik material penyusun menurut rule of mixture, sehingga akan berbanding secara proporsional. Kemudian ada bentuk dan penyusun struktural dari penyusun. Bentuk dan cara penyusunan komposit akan mempengaruhi karakteristik komposit. Dan yang terakhir, interaksi antar penyusun. Bila terjadi interaksi antar penyusunan, akan meningkatkan sifat dari komposit itu sendiri. Kemudian perbedaan yang mendasar dari komposit dan alloy, yakni yang pertama, komposit bila ditinjau dari mikroskopi atau mikroskop masih menampakkan adanya komponen matrik atau komponen filler, sedangkan alloy telah terjadi perpaduan yang homogen antara matrik dan filler. Kemudian yang kedua, pada material komposit dapat leluasa merencanakan kekuatan material yang diinginkan dengan mengatur komposisi dari matrik dan filler. Sifat material yang menyatu dapat dievaluasi dan diuji secara terpisah. Kemudian ada klasifikasi komposit. Yang pertama yakni komposit matrik atau KMP, polimer sebagai matrik. Komposit matrik logam atau KML, logam sebagai matrik. Komposit matrik keramik atau KMK, keramik sebagai matrik. Nah, ini merupakan diagram komposit. Jadi komposit mempunyai tiga turunan. Yang pertama keramik matrik komposit, metal matrik komposit, polimer matrik komposit atau yang seperti yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya.
Nah, ini adalah salah satu contoh pembuatan komposit open mode proses. Jadi di open mode proses ini ada yang pertama adalah atau 3 cara pembuatan open mode proses. Yang pertama hand lay up. Ini cairan resin dituangkan kemudian diratakan dengan roll. Nah, kemudian yang kedua ada lagi cairan resinnya disemprotkan atau spray up. Kemudian ada lagi yang dengan secara filament winding atau dengan cara digulung. Nah, untuk yang closed mode proses ini ada 4 cara. Yang pertama dengan cetakan tas vakum atau yang seperti gambar yang pada nomor 1 ini. Kemudian ada infus vakum seperti gambar yang nomor 2. Kemudian ada cetakan transfer resin atau RTM seperti gambar yang di gambar nomor 3. Dan terakhir cetakan kompresi di gambar nomor 4. Kemudian ini adalah pengaplikasian pada material komposit. Yang pertama, pengaplikasian pada kendaraan luar angkasa ataupun yang biasa digunakan di luar angkasa. Yang pertama ada komponen kapal terbang atau biasanya pesawat, jet, kemudian komponen satelit, komponen helikopter, dan lain-lain. Kemudian ada automobil. Jadi yang pertama komponen kereta, komponen mesin, dan lain-lain juga. Kemudian olahraga dan rekreasi, ini ada sepeda, raket tenis, stick golf, sepatu olahraga. Jadi untuk pengaplikasiannya ini sangat luas untuk di komposit, apalagi di dunia otomotif sekarang rata-rata memakai komposit juga. Nah, itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun dalam penyampaian, saya Muhammad Agus Darmawanto secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.